warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Ardi Afriansyah MDiomed selaku dosen mata kuliah praktikum imunohematologi dan bank darah. Yang saya banggakan teman-teman D4LM semester 4. Di sini saya bersama, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman, nama saya Mutia Fajri Halmi. Di sini saya ditemani oleh Mas Abid, Ahmad Islaqul Abid. Bisa saya ya Mas? Halo teman-teman semua. Halo. Di sini saya dan Abid mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul pemeriksaan HB metode kuprisulfat. Ya, silakan bisa di next. Di next, Mbak. Ini PPT-nya belum jalan ya? Belum, Mut. Ya. Alvina bisa di next ya, Pin? Iya, bentar ya, Mut. Macet ya? Mohon maaf ya teman-teman, ada beberapa kendala. Oh ya. Itu udah jalan, Pin. Nah, di sini kita mempunyai banyak banget ya anggota kelompoknya. Itu ada 28 orang. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Beserta NIM-nya ada. Slide selanjutnya. Ya, sebelum kita membahas masalah pemeriksaan hemoglobin metode kuprisulfat, alangkah baiknya teman-teman kita tahu dulu nih, hemoglobin itu apa sih? Nah, di sini hemoglobin merupakan protein yang kaya akan zat besi yang memiliki afinitas atau daya gabung terhadap O2 atau oksigen. Oksigen itu sendiri akan membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah. Karena fungsi ini, maka O2 atau oksigen itu akan dibawa dari paru-paru ke jaringan tubuh. Ini menurut Astana 2018. Nah, hemoglobin itu sendiri biasa disebut dengan HB. Next. Nah, di sini kita juga harus tahu nih, apa sih fungsi HB itu ya, teman-teman. Yang pertama ada mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan-jaringan tubuh. Yang kedua, mengambil oksigen dari paru-paru, kemudian dibawa ke seluruh jaringan-jaringan tubuh. Yang ketiga, membawa karbon dioksida dari jaringan-jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Selanjutnya, nah di sini juga ada beberapa faktor ya teman-teman yang mempengaruhi kadar dari hemoglobin itu sendiri. Yang pertama yaitu ada usia, di mana usia itu terjadi pada anak-anak, orang tua atau ibu hamil itu rentan mengalami kadar penurunan pada hemoglobin, pada HB ya teman-teman. Jadi pada anak-anak itu disebabkan karena apa? Karena asupan gizinya yang belum seimbang, jadi kadar HB-nya itu akan mudah turun dan semakin bertambahnya usia, maka produksi sel darah merah semakin menurun karena terjadinya penurunan fungsi fisiologis pada semua organ, khususnya sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk memproduksi sel. Dan yang kedua itu ada aktivitas, di mana ketika seseorang itu beraktivitas secara teratur ya, itu dapat meningkatkan kadar HB. Tetapi kalau ada seseorang yang aktivitasnya terlalu berlebihan, itu juga menyebabkan hemolisis pada darah sehingga dapat menurunkan jumlah HB. Itu menurut Guiton dalam Fadilah 2018. Terus yang ketiga itu ada jenis kelamin, di mana ternyata perempuan itu lebih rentan untuk mengalami penurunan kadar HB karena
dibandingkan laki-laki ya teman-teman, karena seperti yang kita ketahui kalau perempuan itu juga mengalami menstruasi. Dan yang keempat yaitu kecukupan zat besi dalam tubuh. Seperti yang teman-teman ketahui, sel darah merah itu akan terbentuk juga oleh zat besi. Jadi kalau misalkan zat besi kita tuh belum tercukupi dalam tubuh kita, maka juga itu akan mempengaruhi produksi sel darah merah, yang mana juga akan mempengaruhi kadar dari hemoglobin tersebut. Selanjutnya, Vina, di next. Nah, di sini ada penurunan dan peningkatan kadar Hb. Jadi, kalau penurunan kadar Hb itu dalam darah disebutnya anemia. Gejala anemia itu seperti badan lemah, lesu, mata berkunang-kunang, dan pucat, terutama pada konjungtiva. Yang kedua, yaitu peningkatan kadar Hb dalam darah itu disebutnya polistemia. Gejala yang terjadi itu saat hemoglobin tinggi itu hampir tidak ditemukan ya teman-teman. Justru baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan Hb. Itu menurut Wahdah 2015. Selanjutnya. Nah, kita langsung masuk ke bagian pemeriksaannya ya. Jadi pengertian pemeriksaan Hb metode kuprisulfat. Selanjutnya. Nah, kita tahu dulu nih kuprisulfat itu apa sih? Nah, seperti pada gambar tersebut ya teman-teman. Jadi kuprisulfat itu adalah senyawa dengan rumus kimia CuSO4 atau tembaga 2 sulfat. Nah, itu bisa terlihat ya teman-teman warnanya biru. Jadi nanti kuprisulfat itu sama aja dengan CuSO4. Jadi ketika nanti ada yang bilang pemeriksaan Hb metode CuSO4 itu teman-teman nggak perlu bingung karena itu sama saja ya. CuSO4 atau kuprisulfat itu memiliki arti yang sama. Terus pemeriksaan Hb metode kuprisulfat itu adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menetapkan kadar Hb. Metode ini bersifat kualitatif sehingga penetapan kadar Hb ini pada umumnya hanya digunakan untuk penetapan kadar Hb pada pendonor atau pemeriksaan Hb yang bersifat massal menurut Nugraha G 2015. Jadi Hb itu dilakukan, pemeriksaan Hb metode Kupri itu dilakukan saat kita akan mendonor darah nih teman-teman. Selanjutnya. Nah, itu ada prinsip penetapan kadar Hb metode kuprisulfat, di mana prinsipnya itu adalah mengukur kadar Hb berdasarkan perbedaan berat jenis dengan berat jenis larutan kuprisulfat. Jadi dibandingkan nih teman-teman, larutan kuprisulfat dengan darah kita tuh dibandingkan berat jenisnya sama atau tidak. Karena yang pertama itu larutannya itu dibikin sama berat jenisnya dengan darah kita. Lalu kita bisa menilai nih darah kita tuh sebenarnya sudah memenuhi syarat belum untuk mendonorkan darah seperti itu. Selanjutnya. Nah, kita langsung masuk ke alat dan bahan yang akan dibutuhkan ketika kita akan melakukan pemeriksaan metode Kupri itu. Alat yang pertama yang kita butuhin adalah batang pengadu. Yang kedua ada urinometer. Nah, urinometer di sini itu untuk mengukur berat jenis. Yang ketiga ada blood lancet. Yang keempat ada kapas. Yang kelima ada alkohol 70% untuk disinfektan pada jari kita ya teman-teman. Yang keenam ada gelas ukur. Terus bahan yang kita butuhkan tuh ada 2 nih teman-teman. Kuprisulfat stok dengan berat jenis 1051. Lalu yang kedua ada Aquades untuk mengencerkan kuprisulfat itu sendiri. Selanjutnya. Nah, untuk prosedur pembuatan CuSO4 itu akan dijelaskan oleh Abed. Kepada Abed saya persilahkan. Ya, untuk melanjutkan presentasi dari Mutia, saya lanjutkan untuk prosedur pembuatan CuSO4 10%. Next, Alvina. Ya, prosedur pembuatan CuSO4 10%. Yang pertama ialah timbang 10 gram kuprisulfat, dilarutkan dalam Aquades kurang lebih 100 ml larutan, berat jenis 1051. Yang kedua, ukuran berat jenis di antara 1000 sampai 1060. Jika terlalu tinggi, tambahkan Aquades. Jika terlalu rendah, tambah kuprisulfat. Yang ketiga, buat larutan kuprisulfat berjenis 1053 sebagai stok
Yang keempat, jika akan digunakan, encerkan berat jenis menjadi 1051. Yang kelima, simpan dalam wadah tertutup pada suhu ruang. Next, Alvina. Yang berikutnya ialah langkah pemeriksaan Hb cupri sulfat. Langkah pemeriksaan Hb cupri sulfat yang pertama ialah pilih salah satu dari 3 jari tengah, lalu pijat serta diberi disinfektan alkohol 70%, tunggu agak kering. Yang kedua, buatlah luka perifer sedemikian rupa pada bagian pinggir jari menggunakan blood lancet atau lancet device sampai keluar darah sehingga darah dapat menetes tanpa pijatan yang berlebihan. Teteskan darah ke dalam beker gelas yang berisi larutan stout cupri sulfat dengan berat jenis 1051 dengan jarak kurang lebih 1 cm dari permukaan larutan. Tetesan yang baik adalah tetesan yang tidak bergelembung. Yang ketiga, lakukan pengamatan pada keadaan tetesan darah di dalam larutan tersebut dalam waktu 15 detik sejak diteteskan. Setelah mendapatkan hasilnya, catat dan membuat laporan seperti format yang telah disediakan. Yang keempat, setelah itu jangan lupa mencuci bersih semua peralatan, kembalikan reagen, alat, dan bahan ke tempat semula. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Next, Alvino. Nah, itu adalah gambar cupri sulfat ya teman-teman. Yang biru itu dalam gelas itu cupri sulfat, yang merah itu darah. Nah, untuk yang merah atas itu terapung. Mengapung menunjukkan kadar Hb kurang dari 12 gram per dl, yang artinya di bawah 80% Hb-nya. Yang berarti calon donor tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendonor darah. Yang merah tengah itu melayang ya teman-teman. Larutan melayang. Larutan yang melayang itu apa? Darah yang melayang, maka kadarnya sekitar 12 gram per dl, sekitar 80%. Yang berarti calon memenuhi persyaratan untuk menyumbangkan darah. Yang merah bawah yaitu tenggelam, yaitu Hb lebih dari 12 gram per dl, yang artinya Hb-nya di atas 80%, yang juga tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pendonor darah. Jadi untuk pendonor darah itu yang baik yaitu yang darahnya melayang waktu dites. Lanjut. Keunggulan pemeriksaan Hb metode cupri sulfat. Yang pertama yaitu mudah, murah. Yang kedua, cepat, sederhana, interpretatif. Yang ketiga, tidak membutuhkan listrik, sensitivitas 87,5%. Kelemahan pemeriksaan Hb metode cupri sulfat. Yang pertama, kurang akurat. Yang kedua, membutuhkan cairan segar. Yang ketiga, hanya rentan tingkat Hb. Yang keempat, sulit dilakukan di daerah pedesaan. Yang kelima, spesifitas 99%. Lanjut. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan Hb metode cupri sulfat. Hal-hal yang mempengaruhi metode cupri sulfat yang pertama adalah reagen. Reagen adalah larutan CuSO4. Larutan ini harus selalu dijaga berat jenisnya, karena larutan ini berfungsi untuk mereaksikan tetesan darah sesuai dengan berat jenisnya. Maka dari itu, setiap akan dilakukan pemeriksaan, larutan harus dicek berat jenisnya. Yang kedua yaitu sampel. Terbawanya jaringan pada tetesan darah yang akan diperiksa karena jari dipijat terlalu kuat. Jadi kalau pas itu jangan dipijat terlalu kuat, biar menetes aja. Yang ketiga, lingkungan.
Petugas laboratorium harus menguasai alat dan teknik di bidang laboratorium. Next, Alvina. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PPT ini dan makalah. Untuk sebelumnya, ini PPT sudah selesai ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Silakan dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaannya. Untuk yang mengajukan pertanyaan nanti ada tambahan nilai ya. Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Nadia. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Maharani. Saya izin bertanya, kira-kira kesalahan-kesalahan apa saja yang biasanya dilakukan ketika ATLM misalkan melakukan pemeriksaan HbCuSO4 ini? Terima kasih. Untuk Bapak Ardi ini mau langsung dijawab apa dikip dulu semua pertanyaannya ya Pak? Terserah kalian, mau dijawab langsung atau mau nampung dulu, sama aja. Atau ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ya mungkin bisa dijawab dulu sambil menunggu teman yang bertanya. Baik, izin menjawab ya atas pertanyaan Mbak Nadia. Tadi kan kesalahan-kesalahan apa saja yang biasanya dilakukan oleh ATLM ya Mbak dalam pemeriksaan HB ini. Biasanya itu menurut sepengetahuan saya ATLM itu biasanya terlalu terlalu keras atau terlalu kuat memijat jari yang akan digunakan untuk ditusukkan itu blood lancet itu dipijat terlalu keras sehingga jaringannya itu akan terbawa ke dalam tetesan darah tersebut. Jaringan tubuh kita akan terbawa ke dalam tetesan darah tersebut yang mengakibatkan itu jadinya tuh penurunan kadar Hb gitu loh. Karena adanya jaringan dalam tubuh kita, jaringan dalam jari itu terbawa ke dalam tetesan darah tersebut mengakibatkan kadar Hb dalam itu jadi turun gitu. Padahal sebenarnya kadar Hb itu memenuhi syarat, tapi kok terbawa jaringannya. Jadi akhirnya itu turun kadar Hb-nya. Kayak gitu. Sepengetahuanku itu sih. Dari teman-teman atau dari kelompok satu, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban saya? Gimana untuk penanya? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Nutia. Pertanyaan berikutnya. Silakan dijawab pertanyaan berikutnya.
Halo, kelompok 1. Itu pertanyaannya ada di chat itu. Coba dibaca dan dijawab satu-satu. Baik Bapak. Ini kan ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama dari Mbak Amanda Noviantika, yang kedua dari Mbak Dwirtno. Saya mencoba menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Dwirtno ya. Di sini kan Mbak Dwirtno bertanya, kesalahan ATLM yang sudah disebutkan tadi sudah terjadi. Apakah ada solusi untuk pemeriksaannya atau memeriksa secara ulang? Terima kasih. Menurut saya, kalau misalkan kesalahan tersebut itu sudah terjadi, menurut saya itu dilakukan pemeriksaan ulang ya, karena itu hasilnya sudah tidak bisa digunakan gitu. Jadi nanti hasilnya itu bisa negatif palsu atau positif palsu. Makanya nanti itu akan merugikan sendiri dari pihak kitanya ataupun dari pihak PMII-nya ketika akan melakukan donor gitu. Jadi kalau misalkan itu sudah terjadi ya sebaiknya itu mengulang pemeriksaan, karena juga tadi kan disebutkan kayak pemeriksaannya itu mudah. Jadi ya kita bisa mengulang pemeriksaan tersebut. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Amanda itu sebentar ya Pak, kami akan menjawabnya terlebih dahulu. Permisi Pak, ingin jawab pertanyaan dari Mbak Amanda Noviantika. Tadi disebutkan bahwa kekurangan dari metode ini sulit dilakukan di pedesaan. Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, yang itu pertama adalah sulitnya mendapatkan reagen cupric sulfat di daerah pedesaan. Selain itu, kurangnya tenaga kerja dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh petugas-petugas yang ada di pedesaan gitu, karena metode ini jarang digunakan di pedesaan karena susahnya reagen, jadi petugas kurang memiliki keahlian di bidang ini, Pak. Terima kasih. Ya, jadi sudah tadi jelaskan ya oleh Mbak Desti itu seperti tadi ya Mbak Amanda, terus dari Mbak Amanda sama Mbak Dwi nih, apakah masih kurang jawaban dari kami atau bagaimana? Dari Mbak Dwi dan Mbak Amanda. Oh ya, baik, sudah cukup. Dari Mbak Dwi Retno sendiri bagaimana Mbak Dwi? Apakah ada jawaban yang kurang? Sudah Mbak Mutia, terima kasih. Baik, kalau ini kan sudah memenuhi ini ya pertanyaannya ya, sudah memenuhi batas. Untuk itu Mas Abid bisa ditutup Mas. Oke, untuk sesi pertanyaan sudah selesai ya teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan dari teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 1 minta maaf dan terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikutnya kelompok 2. Baik, saya mulai. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wafa Syahidah Nur Adim. Di sini saya dalam pemaparan ini saya dibantu oleh teman saya namanya Wilma Eka, perwakilan dari kelompok 2. Akan memaparkan mengenai pemeriksaan golongan darah metode slide. Next. Berikut daftar anggota kelompok 2. Ada banyak anggotanya, 27. Bisa dibaca sendiri, ada nama dan NIM. Next. Untuk poin pembahasannya, di sini kami membahas pengertian golongan darah, macam-macam golongan darah, pemeriksaan golongan darah metode slide, prosedur pemeriksaan, interpretasi hasil dan pembahasan, dan kelebihan kekurangan metode slide. Next. Sebelum membahas pemeriksaan metode slide, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian golongan darah ya. Golongan darah adalah ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Dua jenis penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan ABO dan rhesus. Untuk pengertian pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan golongan darah adalah pemeriksaan untuk menentukan golongan darah seseorang yakni golongan darah A, B, AB, dan O. Penentuan golongan darah ABO ini didasarkan pada ada atau tidak adanya antigen A dan antigen B dalam serum atau plasma. Ada atau tidaknya adanya antigen dan antibodi ini ditandai dengan reaksi aglutinasi jika sel darah merah direaksi dengan reagen antisera dan atau dengan serum atau plasma. Next. Untuk macam-macam golongan darah kita skip aja, bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke pengertian pemeriksaan golongan darah metode slide. Tolong di next. Slide selanjutnya, tolong Mas. Slide selanjutnya. Ya, baik. Pemeriksaan golongan darah metode slide. Metodenya yaitu slide test atau bioplet dengan menggunakan objek glass atau kartu golongan darah. Untuk prinsip pemeriksaan golongan darah slide test, yaitu antigen ditambah antibodi dihomogenkan dan akan membentuk aglutinasi. Untuk tujuan pemeriksaan golongan darah slide test, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya antigen pada sel eritrosit, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya antigen dalam serum atau plasma. Bisa di next. Pemeriksaan golongan darah ABO pada umumnya dengan menggunakan metode slide dilakukan untuk menentukan jenis golongan darah pada manusia. Metode slide merupakan salah satu metode yang sederhana, cepat dan mudah. Untuk pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah untuk mendeteksi keberadaan antigen di permukaan membran sel darah merah dengan cara mereaksikan darah manusia dengan antisera A dan antisera B. Prinsip pemeriksaan adalah apabila sel darah merah mengandung antigen yang sesuai dengan jenis antibodi yang ditambahkan pada reagen, maka akan terjadi aglutinasi atau hemolisis. Aglutinasi adalah penggumpalan sel darah merah yang disebabkan oleh ikatan antibodi dengan antigen pada sel darah merah sehingga menghasilkan ikatan yang menggandeng beberapa sel secara bersama-sama. Ada dua tahapan
untuk pembentukan aglutinasi, yaitu tahap 1, antibodi mengikat antigen sel darah merah segera setelah terjadi kontak antigen antibodi. Ikatan tersebut belum menimbulkan aglutinasi, hanya sebatas melapisi atau mensintesis sel. Untuk tahap kedua, pembentukan laktasid. Untuk tahap kedua, pembentukan latis yang menghasilkan gumpalan atau aglutinasi, merupakan kelanjutan dari tahap 1. Next. Penilaian menggunakan scoring. Scoring yang dilakukan terbagi menjadi 5 peringkat, yaitu jika 0 tidak terjadi gumpalan atau cairannya homogen, jika 1 terjadi gumpalan yang sangat banyak dan halus, 2 terjadi gumpalan yang sangat banyak dan kasar, cairan agak keruh. Jika nilainya 3, terjadi gumpalan yang terpecah dan cairan jernih. Jika nilainya 4, terjadi gumpalan besar, bersatu, dan cairannya jernih. Sampel yang memberikan hasil reaksi aglutinasi lemah atau meragukan harus diulang dengan menggunakan tes tabung tube test, bukan diulang dengan slide test. Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan pada slide test antara lain, semua reagen harus digunakan berdasarkan instruksi perusahaan yang memproduksi reagen. Risiko penularan infeksi sangat besar, sehingga keamanan dan keselamatan dalam melakukan prosedur pemeriksaan benar-benar harus diperhatikan. Slide test tidak cocok digunakan untuk deteksi antibodi ABO pada serum atau plasma. Untuk prosedur pemeriksaan golongan darah metode slide akan dijelaskan oleh Saudari Wilma Eka. Monggo. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada prosedur pemeriksaan golongan darah metode slide. Pertama, pengambilan darah vena. Di sini ada tata cara pengambilan darah vena. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, pasang tourniquet pada lengan pasien dan lakukan palpasi. Ketiga, dibersihkan daerah yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70%. Yang keempat, ditusuk kulit dengan jarum suntik sampai jarum masuk ke dalam lumen vena. Yang kelima, dilepaskan tourniquet atau pembendung dan perlahan-lahan ditarik pengisapnya. Keenam, diambil darah sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketujuh, kemudian sesudah cukup, taruh kapas di atas jarum dan cabut pipet. Yang kedelapan, dimasukkan darah ke dalam tabung serologi melalui dindingnya. Alat dan bahannya ada pipet tetes, slide golongan darah atau objek gelas, tusuk gigi sebagai pengaduk. Next. Nah, di sini ada beberapa bahan. Yang pertama, antisera. Antisera A itu yang berwarna biru. Terus antisera B itu yang berwarna kuning. Antisera AB itu tidak berwarna. Antisera D atau RH itu juga tidak berwarna. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan slide golongan darah atau objek gelas, lalu diberi identitas. Yang kedua, teteskan 1 tetes antisera anti-A ke slide golongan darah atau objek gelas secara tegak lurus. Yang ketiga, 1 tetes anti-B ke slide golongan darah atau objek gelas secara tegak lurus. Yang kelima, 1 tetes anti-RH ke slide golongan darah gelas atau objek gelas secara tegak lurus. Yang keenam, 1 tetes darah di setiap lingkaran objek gelas secara tegak lurus. Yang ketujuh, aduk dengan tusuk gigi hingga homogen. Yang kedelapan, goyangkan dengan membuat gerakan melingkar. Yang kesembilan, amati ada atau tidaknya aglutinasi. Next. Ada interpretasi hasil yang cara slide golongan darah A, sel darah merah mempunyai antigen A dan antibodi B, terjadi aglutinasi. Golongan darah B, sel darah terjadi aglutinasi. Golongan darah AB memiliki antigen A dan B,
tapi tidak memiliki antibodi A dan B, terjadi aglutinasi. Golongan darah O, sel darah merah tidak memiliki antigen, tapi memiliki antibodi A dan B, tidak terjadi aglutinasi. Di sini ada tabel pilihannya juga. Kalau ya seperti saya jelaskan yang di atas sama persis. Kalau A plus itu anti A-nya sama anti A itu terjadi aglutinasi, anti B tidak terjadi, anti AB terjadi, dan RH juga terjadi. Kalau B positif B itu tidak terjadi aglutinasi di anti A, anti B-nya tidak terjadi aglutinasi, anti AB-nya terjadi aglutinasi, dan RH-nya terjadi aglutinasi juga. AB, anti A-nya terjadi aglutinasi, anti B-nya terjadi aglutinasi, anti AB-nya terjadi aglutinasi, RH-nya terjadi aglutinasi juga. Yang O, anti A, anti B, sama anti AB tidak terjadi aglutinasi, tapi RH-nya terjadi aglutinasi. Next. Nah, di sini ada contoh gambar hasil pemeriksaan golongan darah. Bisa dilihat teman-teman yang golongan darah A itu kayak gimana aglutinasinya, yang mana aja, terus golongan darah B juga, AB dan O. Di sini bisa dilihat ini memakai kartu golongan darah metode slide. Next. Kalau yang ini ada RH-nya negatif, ada di golongan darah A, antiresusnya kan negatif. Terus yang golongan darah B-nya RH-nya positif, AB dan O-nya RH-nya negatif. Next. Kelebihan metode slide yang pertama, metode paling sederhana. Waktu pengerjaannya lebih singkat atau cepat. Pengerjaannya lebih praktis dan mudah, sesuai untuk kondisi emergensi atau uji pendahuluan terutama di lapangan. Kekurangannya yang pertama, banyak faktor yang mempengaruhi hasil. Hasil positif reaksi lemah sulit diinterpretasi juga. Yang kedua, tidak direkomendasikan sebagai metode testing. Next. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Yang ingin bertanya, silakan open mic atau di room chat. Terima kasih. Permisi, saya izin bertanya, boleh? Iya. Iya, saya izin bertanya terkait reagen dari pemeriksaan ini. Itu kan dalam kit itu kan disebutkan harus disimpan di dalam suhu yang mungkin dibilang rendah ya, atau bisa disimpan di kulkas. Kira-kira untuk pemeriksaan ini, golongan darah ini, lebih baiknya itu kita keluarkan terlebih dahulu atau masih dalam suhu kulkas. Kemudian kalau misal kita pakai suhu kulkas, apakah dapat mempengaruhi hasil ya? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Bisa Safitri. Reagen kan emang ada suhu tertentu di dalam kulkas yang emang reagen itu harus disimpan pada suhu kulkas, dan apabila didiamkan pada suhu ruangan terlalu lama, maka kandungan zat kimia itu akan beda juga dan mempengaruhi hasil juga. Jadi sekiranya udah ditaruh di kulkas bisa langsung dihomogenkan, lalu langsung diteteskan ke slide tadi supaya tidak mempengaruhi suhu atau ruangan tertentu juga. Bagaimana nih Saudari Yanisa? Berarti kalau misal pakai suhu kulkas juga mempengaruhi hasil ya, Mbak? Tergantung suhunya sih. Kalau misalnya suhu kulkasnya terlalu rendah atau suhu terlalu tinggi, itu bisa mempengaruhi hasil. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama.
penyimpanan di kulkas itu tuh sebenarnya fungsinya supaya reagennya itu tahan lama begitu. Ya, kalau untuk suhu sih sebenarnya ya asalkan tidak ditaruh di tempat di freezer aja, jangan sampai membeku begitu. Hanya untuk keperluan penyimpanan saja. Tapi nanti kalau misalnya saat akan dipakai, itu nanti reagennya diamkan dulu di suhu ruang sebelum dipakai gitu. Darah kan itu kan keluar dari dalam tubuh kita. Tubuh kita kan suhunya 37 derajat Celcius gitu. Ya diusahakan kondisi reagennya itu sama dengan kondisi darah gitu. Baru nanti hasilnya bisa maksimal. Oke. Terus kemudian yang kaitannya sama aglutinasi, ya itu kan kalau misalnya kita mau memperoleh aglutinasi yang baik, yang jelas ya, itu bisa dicuci darahnya atau dibuat suspensi ya. Cuman kan yang biasa dilakukan di rumah sakit, di laboratorium selama ini itu tidak dicuci ya, karena memang pencucian itu membutuhkan waktu, dan dengan menggunakan sampel whole blood saja itu sebenarnya sudah cukup gitu. Yang penting aglutinasinya itu kelihatan, begitu saja. Baik, Pak. Terima kasih. Itu ada pertanyaan berikutnya itu di chat itu. Izin menjawab, Pak. Ya, boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Desti Fitriana. Izin bertanya, mengapa metode ini tidak direkomendasikan sebagai metode rutin? Apakah hasil yang diberikan kurang valid? Jadi sebenarnya untuk pemeriksaan golongan darah metode slide itu adanya kelemahannya itu terjadinya sering agregat atau terjadi butiran halus yang seperti menandakan hasil positif, tapi sebenarnya itu adalah negatif. Itu disebabkan karena suhu ruangan yang tinggi biasanya menyebabkan reagen dan sel darahnya itu tuh cepat kering kayak gitu. Jadinya itu tidak disarankan digunakan untuk metode rutin. Untuk hasilnya valid atau enggak, itu untuk memastikannya lagi disarankan untuk menggunakan metode tabung karena metode slide ini kurang sensitif seperti yang tadi saya sudah jelaskan akan terjadinya agregat itu yang bisa menyebabkan hasil positif palsu. Oke, sekian mungkin ada yang mau menambahkan. Oke. Izin bertanya, metode ini tidak direkomendasikan sebagai metode rutin. Apakah hasil yang diberikan kurang valid? Ya, terlepas dari valid atau tidaknya, atau kurang valid hasil pemeriksaan metode slide, itu tadi yang saya bilang tergantung dari reaksi aglutinasinya itu. Begitu. Ya, kalau misalnya kita mau mendapatkan hasil yang lebih valid, ya berarti kita harus mencuci dulu sel darahnya baru digunakan begitu. Tapi kan selama ini memang pencucian itu kan tidak dilakukan ya, biasanya itu dilakukan untuk yang saat crossmatch itu. Kenapa pemeriksaan ini metode rutin? Setahu saya ya di rumah sakit, di laboratorium, di puskesmas itu kalau pemeriksaan golongan darah itu menggunakannya metode slide. Itu rata-rata kebanyakan itu di rumah sakit pakainya metode slide. Jarang ada yang menggunakan metode tabung. Justru malah metode tabungnya itu yang jarang digunakan. Memang kalau untuk tingkat keakuratan, kevalidatan itu yang tabung memang lebih valid dari yang slide. Begitu. Tapi terlepas dari itu semua ya memang yang sering kita temui itu adalah yang digunakan metode slide. Begitu. Oke. Oke, cukup. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Sudah 2 ya ini ya? Ya, Bapak, sudah 2. Oke, sudah 2. Ya. Karena sudah 2 berarti silakan
move ke kelompok berikutnya. Mohon ditunggu ya teman-teman, ada sedikit kendala. Cek-cek sebelum kita mulai, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Sudah terdengar. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Pak semua selaku moderator dari kelompok 3, yang dimana kelompok 3 sendiri akan membahas mengenai golongan darah metode tabung. Dan dalam pembahasannya akan dibantu oleh Mbak Syarita Deva, ada Ulia Rahma, ada Mr. Nasrul, ada Mas Fatul Nanda, ada Mbak Habis Mukaromah, dan Eka Puji. Bisa next slide. Apakah bergerak nggak? Belum, Mas. Mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala. Ya. Dan untuk kelompok 3 sendiri itu terdiri atas 28 anggota. Teman-teman bisa melihatnya sendiri di layar masing-masing. Mungkin kita bisa next slide. Dan langsung saja mungkin kita bisa lanjutkan ke pembahasannya yang mungkin akan dimulai dengan Mbak Syarita Deva dan dari tim pembahas kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Faiz. Izin menjelaskan terkait dengan definisi dari pemeriksaan golongan darah metode tabung. Jadi, pemeriksaan golongan darah menggunakan metode tabung ini merupakan gold standar pemeriksaan golongan darah menurut WHO atau memang golongan darah dengan metode tabung ini yang memang disarankan seperti itu. Kemudian pemeriksaan golongan darah dengan metode tabung membangun prinsip pembentukan aglutinasi yang terjadi pada reaksi antara antigen dan antibodi. Metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan karena lebih sensitif dan memungkinkan untuk deteksi antigen dan antibodi yang lemah. Kemudian metode ini tuh menggunakan suspensi gel yang terbuat dari eritrosit dan NaCl 0,9%. Mungkin bisa di next, Mas. Baik, untuk jenisnya sendiri ada 2, yaitu ada serum grouping atau reverse search grouping, dan yang kedua ada cell grouping. Jadi untuk serum grouping sendiri bertujuan untuk menentukan antibodi atau agglutinin A atau B pada plasma atau serum dengan cara mereaksikannya dengan suspensi sel yang telah diketahui, yaitu suspensi sel A, B, dan O. Kemudian untuk cell grouping sendiri itu bertujuan untuk menentukan antigen atau agglutinogen A atau B pada permukaan eritrosit dengan antisera yang telah diketahui yaitu anti-A, anti-B, dan anti-AB. Untuk antibodi poliklonal dan anti-A, anti-B untuk antibodi monoklonal. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman yang lain menjelaskan. Terima kasih. Baik, untuk cara pemeriksaannya, sebelum melakukan pemeriksaan golongan darah, kita wajib menggunakan APD ya, atau alat pelindung diri untuk melindungi kontak langsung dengan bahan infeksius.
Kemudian melakukan preparasi sampel yang akan diperiksa, yaitu suspensi sampel 5% dan serum atau plasma. Menyiapkan dan memastikan reagen dalam kondisi baik, menyiapkan alat-alat yang akan digunakan, seperti tabung serologis, pipet tetes, sentrifuge, dan tempat pembuangan limbah. Pastikan alat dan bahan dalam keadaan baik dan siap digunakan sebelum melakukan tahap analitik. Alat dan bahannya itu meliputi pipet pastur atau pipet tetes, tabung serologis, tempat tabung, sentrifuge, dan label. Baik, selanjutnya bisa di next. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk cara kerja dari cell grouping dengan bahan tambahan yaitu suspensi 5%, ada reagen antisera A, antisera B, dan antisera B, D atau RH. Jadi sebelum kita masuk ke cara kerja, kita akan membuat suspensi eritrosit itu 5%. Nah, tujuannya apa sih teman-teman untuk pencucian sel ini? Jadi mendapatkan tujuannya itu untuk mendapatkan sel darah merah yang bebas dari protein atau globulin yang dapat mengganggu pemeriksaan serologis. Nah, bagaimana sih cara buatnya eritrosit 5% ini? Jadi, sebelum membuat eritrosit 5% ini, kita harus membuat eritrosit 100% dulu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi, sebelum membuat suspensi 100% ini harus dicuci dulu darah dengan NaCl fisiologis atau NaCl 0,9%. Nah, caranya yaitu ambil darah setengah mili, kemudian ditambahkan NaCl fisiologis 3/4 tabung, kemudian homogenkan. Setelah itu sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian buang bagian supernatan sehingga menyisakan hanya bagian endapannya saja atau eritrositnya saja. Nah, tahap pencucian ini diulang sebanyak 3 kali dengan NaCl fisiologis. Kemudian ini didapatkan nih suspensi 100%. Nah, suspensi 100% ini bisa dibuat untuk beberapa variasi suspensi lainnya. Kalau untuk membuat suspensi eritrosit 5% itu, yaitu 1:20, dengan caranya 1 tetes suspensi 100% yang tadi kita sudah buat, kemudian ditambahkan 19 tetes larutan salin atau NaCl fisiologis, kemudian homogenkan. Langsung saja kita masuk ke cara kerja cara cell grouping. Untuk yang pertama, siapkan 3 tabung reaksi dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian beri label pada masing-masing tabung. Tabung 1 dengan label anti-A, tabung 2 dengan label anti-B, tabung 3 dengan label anti-D atau anti-RH. Kemudian untuk yang kedua, masing-masing tabung diisi dengan 1 tetes suspensi eritrosit 5%. Kemudian tabung-tabung tersebut ditambahkan dengan tabung 1 dengan 1 tetes anti-A, tabung 2 1 tetes anti-B, tabung 3 1 tetes anti-D. Kemudian homogenkan dan disentrifugasi selama 1 menit dengan kecepatan 1000 rpm. Baca dan interpretasi hasil. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya aglutinasi, hasil negatif ditunjukkan dengan tidak adanya aglutinasi. Kemudian yang terakhir, lakukan pencatatan hasil reaksi pada semua tabung. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan. Ini untuk caranya ya teman-teman tadi yang sudah saya jelaskan. Bisa di next, Mbak. Yang kedua itu ada prosedur pemeriksaan serum grouping. Nah, untuk bahan tambahnya itu ada serum, ada reagen sel eritrosit A 5%, sel eritrosit B 5%, sama sel eritrosit O 5%. Nah, untuk cara kerjanya, itu kita siapkan 3 tabung reaksi dalam keadaan bersih dan kering, kemudian beri label pada masing-masing tabung. Tabung A eritrosit A, tabung 2 eritrosit B, dan tabung 3 eritrosit O. Masing-masing tabung diisi dengan 2 tetes serum atau plasma. Kemudian tabung tersebut ditambahkan dengan tabung 1 diteteskan suspensi sel A 5%, tabung 2 1 tetes suspensi sel B 5%, tabung 3 1 tetes suspensi sel O 5%. Lalu homogenkan dan sentrifuge selama 1 menit dan dengan kecepatan 1000 rpm. Lalu kita baca interpretasi hasil positif ditunjukkan dengan adanya aglutinasi, hasil negatif ditunjukkan dengan tidak adanya aglutinasi, lakukan pencatatan reaksi pada semua tabung. Ini untuk gambaran kerjanya. Mungkin bisa dilanjutkan.
Ya baik, saya akan melanjutkan. Ini terjadi aglutinasi. Jika hasilnya negatif, tidak tampak adanya aglutinasi sehingga yang tampak hanya campuran yang keruh. Jika hasilnya positif 1, tampak aglutinasi dalam bentuk gumpalan-gumpalan halus, juga tampak lebih banyak sel-sel yang bebas sehingga cairan di sekitarnya tampak keruh. Jika hasilnya positif 2, tampak aglutinasi dalam bentuk gumpalan-gumpalan kasar. Oleh karena itu, tidak semua sel darah bereaksi. Tampak beberapa sel-sel bebas sehingga cairan di sekitarnya tampak agak keruh. Jika hasilnya positif 3, tampak aglutinasi dalam bentuk beberapa gumpalan kasar. Oleh karena semua sel darah bereaksi membentuk beberapa gumpalan kasar, maka cairan di sekitarnya tampak jernih. Jika hasilnya positif 4, tampak aglutinasi besar berbentuk satu gumpalan di dasar tabung. Oleh karena semua sel darah bereaksi membentuk satu gumpalan besar di dasar tabung, maka cairan di sekitarnya tampak jernih. Dan teman-teman bisa lihat gambar di sampingnya. Next. Misalkan didapatkan hasil positif aglutinasi terhadap anti-A dan pada suspensi sel B, maka dapat disimpulkan bahwa golongan darahnya adalah A. Hal ini dikarenakan seseorang dengan golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen A dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A, yaitu antibodi. Pemeriksaan golongan darah sistem resus hasilnya akan resus positif jika terjadi aglutinasi karena memiliki faktor RH pada permukaan sel darah merah. Sebaliknya, jika hasil RH negatif, maka tidak terjadi aglutinasi dan tidak memiliki faktor RH pada permukaan sel darah merah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama yaitu proses inkubasi tidak menyebabkan pengeringan pada isi tabung seperti pada slide S. Yang kedua, sentrifugasi membantu mendeteksi reaksi antigen antibodi yang lemah. Yang ketiga, pembacaan dan penentuan derajat aglutinasi lebih mudah. Yang keempat, lebih bersih dan higienis dibandingkan metode slide. Yang kelima, jumlah reagen yang dibutuhkan lebih sedikit. Yang keenam, lebih sensitif dibandingkan metode slide. Kelemahannya yang pertama yaitu dibutuhkan tabung dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama apabila jumlah tes lebih banyak. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan dalam bentuk teknik pembacaan hasil, dan yang terakhir pengarsipan hasil pemeriksaan sulit dilakukan dan membutuhkan banyak tempat dan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 3. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut akan kami tampung terlebih dahulu ya teman-teman. Dan teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan dari Mbak Galuh. Izin bertanya, apabila pada pencucian eritrosit terlalu lama atau banyak, apakah akan berpengaruh pada hasil? Dan jika berpengaruh, apakah yang dipengaruhi, apakah aglutinasinya atau yang lain? Dan yang kedua ada Mbak Dia. Izin bertanya, apakah waktu dan kecepatan sentrifugasi ya mempengaruhi hasil pemeriksaan? Kita akan kami tampung terlebih dahulu ya. Baik, saya izin menjawab ya Mas terkait pertanyaannya Mbak Galuh yang suspensi eritrosit. Jadi kalau menurut saya ya mohon dikoreksi jika salah Pak atau teman-teman. Jadi mungkin kalau misal sentrifugasinya atau pencuciannya itu terlalu lama, itu mungkin akan mempengaruhi aglutinasinya ya teman-teman, karena
semakin dicuci semakin konsentrasinya itu akan berubah. Seperti itu, Mbak Galuh, apakah menjawab? Baik, kepada Mbak Galuh, apakah sudah cukup jelas, Mbak? Atau mungkin Pak Ardi mau membenarkan, Pak, jika salah, Pak? Iya, pencucian eritrosit itu fungsinya untuk membebaskan zat-zat atau antigen-antigen asing yang tidak diperlukan saat proses terjadinya reaksi aglutinasi. Ya, bukan semakin lama ya. Jadi pencucian eritrosit itu ada sampai 3 kali. Itu maksimal 3 kali, di prosedurnya 3 kali. Ya, jadi semakin banyak dicuci itu nanti eritrositnya akan semakin bagus ya. Bagus di sini tuh maksudnya nanti saat direaksikan dengan antisera itu nanti aglutinasinya akan semakin jelas, akan semakin tampak gitu, akan bersih jadinya begitu. Berbeda kalau yang biasanya kan yang metode slide itu kan pakainya whole blood ya, jadi darah vena atau darah kapiler langsung dipakai, langsung ditetesin, kemudian ditetesin antisera ya. Nah itu kan aglutinasinya kadang ada yang kurang jelas ya, kadang ada yang apa namanya terkesan tidak bagus gitu aglutinasinya. Nah itu karena memang masih banyaknya substansi-substansi asing yang menempel di sekitar permukaan sel eritrosit gitu. Jadi pencucian ini tuh untuk membebaskan hal-hal yang seperti itu. Semakin banyak kali dicuci, akan semakin bagus hasilnya. Begitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas tambahan penjelasannya. Oke, ini ada jawaban lagi di room chat. Izin menjawab pertanyaan dari Dia Asmiranti. Tentu berpengaruh. Jika tidak sesuai, akan membuat pengulangan centrifuge dan dapat menyebabkan hemolisis. Untuk pertanyaan dari Mbak Dia Asmiranti. Kepada Mbak Dia, apakah itu sudah cukup menjawab, Mbak? Baik, sambil menunggu respon dari Mbak Dia, ini ada pertanyaan satu lagi, terakhir. Izin bertanya, jika sampel yang diambil saat sampling lysis, apakah sel darah tersebut masih dapat dipakai? Dan apakah akan mempengaruhi hasil jika dipakai? Izin menjawab pertanyaannya Mbak Dinda Harisma. Mungkin kalau saat sampling lysis sudah tidak bisa dipakai karena tadi sudah dijelaskan kalau sudah lysis sudah rusak seperti itu. Nah, apa mempengaruhi hasil? Ya tentu mengaruhi hasil seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Mas Agil. Kepada Mbak Dinda Karisma ya, apakah itu sudah cukup menjawab, Mbak? Baik, sama-sama. Karena pertanyaannya sudah cukup, mungkin bisa kami akhiri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam selama pemaparan ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan terakhir tadi, jika sampel yang diambil saat sampling lysis, apakah sel darah tersebut masih dapat dipakai? Dan apakah akan mempengaruhi hasil? Ini sudah jelas sekali ya, di dalam pemeriksaan hematologi yang berkaitan dengan darah yang lysis itu tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Ya, kalau misalnya kalian memperoleh darah lysis, berarti kalian harus melakukan sampling ulang. Gitu, karena lysis itu kan di sini eritrositnya hancur, sudah pecah gitu. Bagaimana dia akan terbentuk, terjadi suatu proses ikatan antara antigen dan antibodi kalau misalnya sel eritrositnya itu hancur atau rusak, ya tidak akan terjadi di situ. Sama halnya kita misalnya mau pemeriksaan kimia klinik misalnya,
kita kan membutuhkan sampel serum atau plasma ya. Tentu saja darah yang lisis itu kalau kita sentrifugasi ya otomatis serum dan plasmanya pun akan tercampur dengan eritrosit yang lisis itu gitu. Jadi komponen selnya itu sudah tidak bisa terpisah gitu. Sudah ibaratnya itu sudah hancur dan sudah tercampur dengan komponen-komponen yang lainnya. Jadi of course dia akan sangat mempengaruhi hasil dan tidak bisa dipakai. Ya, kalau sudah presentasi semua ya 3 kelompok, Hb cupri sulfat, golongan darah slide dan tube. Ya, semua sudah presentasi. Kemudian yang untuk tanggal berapa berikutnya itu lupa saya. Tanggal 27 Mei, Pak. Tanggal 27 Mei. Berarti sisa 3 kelompok lagi ya tanggal 27 Mei. 27 Mei. Oke, setelah libur berarti. Ya. Gimana untuk ketiga materi yang dipresentasikan ini sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa ya? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Tadi mungkin di kelompok 1 saya belum sempat bertanya. Jadi kan kita kan di kelompok di UHB cupri sulfat itu kan kita membutuhkan urinometer ya, Pak. Di mana urinometer itu kita putar sendiri dengan tangan kita kan ya, Pak ya. Nah, kalau misal itu pada saat kita memutarnya itu terjadi gelembung, apakah dapat mempengaruhi hasil ya, Pak? Terima kasih, Pak. Apakah saat diputar muncul gelembung? Iya, maksudnya sini kan kita pakai urinometer itu kan kita mau mengukur BJ, itu kan maksudnya. Nah, saat kita mengukur BJ itu pastikan bahwa saat kalian memutar itu tidak terlalu kencang dan putarannya itu stabil supaya nanti tidak ada muncul gelembung atau nanti kesalahan dalam pembacaan itu bisa. Ya kalau ada gelembungnya ya biasanya itu bisa akan mempengaruhi hasil gitu. Jadi dipastikan dulu saat kalian melakukan pembacaan dengan urinometer itu tidak ada gelembungnya. Itu sama halnya dengan urin sih, sama pemeriksaan urin itu kan. Itu kan ada yang pemeriksaan BJ itu yang menggunakan pakai gelas ukur kemudian dimasukin urinnya sampai berapa mili terus nanti diputar dicelupin urinometer terus diputar. Ya sama, tidak ada gelembungnya, harus tidak ada gelembungnya supaya nanti pembacaannya itu bisa valid saat di skalanya itu. Baik, terima kasih, Pak. Dan untuk Hb cupri sulfat itu sendiri, itu kenapa metode ini jarang digunakan ya, jarang dipakai? Itu memang karena metode ini itu bukan metode standar ya untuk menentukan kadar Hb. Metode standar untuk menentukan kadar Hb itu yang manual ya, yang bukan manual, semi otomatik itu ada metode Cyanmed. Nah, metode Cyanmed itu mempunyai kesalahan kurang lebih 2%. 2-5% itu 2% kalau nggak salah itu. Itu untuk metode Cyanmed. Jadi yang untuk menentukan kadar Hb yang cara manual itu standarnya itu adalah Cyanmed. Kalau yang untuk otomatisnya itu yaitu hematologi analisa. Untuk cupri sulfat ini kenapa tidak standar ya, tidak standar klinis untuk menentukan kadar Hb ya karena memang ini tuh based on berat massa darah itu gitu. Tadi kan ada interpretasinya kan ada melayang, mengapung, melayang, tenggelam. Nah, itu cuman hanya itu gitu. Tidak ada hal-hal spesifik lainnya. Kalau Cyanmed kan ada ditambah larutan Drapkin kemudian dibaca pada panjang gelombang. Nah, itu kan ada spesifik metode ya gitu. Berbeda sama yang cupri ini. Cupri ini tuh simple ya based on massa dari si darah itu gitu. Jadi tidak akurat sih menurut saya, tidak begitu akurat.
Nah, di instansi mana yang menggunakan Hb cukir sulfat ini ya, itu biasanya dilakukan di UTD, PMI itu biasanya, unit transfusi darah atau PMI itu biasanya mereka menggunakan yang cukir sulfat ini. Ya, kenapa mereka pakai cukir sulfat? Karena memang metode ini cepat, simple dan cepat. Gitu. Jadi pada saat misalnya ada calon donor darah itu mau datang ke unit transfusi darah, kemudian dia mau mendonorkan darahnya, kebetulan memang si calon donor itu tidak mengetahui kadar Hb-nya berapa. Nah, itu biasanya di UTD itu langsung mereka itu pakai cukir sulfat supaya cepat gitu. Oh, ini langsung aja kadar Hb-nya, cek, ditusuk, langsung ditetesin di cukir sulfat, terus kemudian diamati itu dia mengapung, melayang atau tenggelam. Gitu. Kalau dia misalnya melayang sampai tenggelam itu bisa didonor, bisa itu kriteria layak donornya itu kalau di Hb cukir itu mengapung sampai tenggelam, melayang sampai tenggelam, kadar Hb-nya dia 12 lebih dari sama dengan 12, begitu. Oke. Mungkin ada lagi mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas mungkin dari 3 materi yang hari ini disampaikan? Jelas? Halo, jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Baiklah, sampai bertemu di presentasi tanggal 27. Oke. Karena semua kelompok sudah presentasi, maka cukup sekian ya untuk pertemuan kita yang hari ini. Maka dari itu kita tutup. Semoga semuanya puasanya lancar ya bagi yang berpuasa. Ya, semoga nanti bisa berbuka ya, bisa berbuka puasa dengan kondisi terbaiknya. Ini tuh biasanya ada yang suka enggak sih, suka buka puasa di masjid gitu? Ada enggak? Ada, Pak. Ada. Di masjid mana tuh biasanya? Masjid Unimus, At-Taqwa. Oh, Masjid Unimus. Di sana dikasih takjil apa aja? Banyak, Pak. Misalnya? Ada nasi, kurma, terus ada es juga. Kalau buka puasa juga tiap hari kayaknya, Pak. Tiap hari. Iya, memang. Masjid At-Taqwa Unimus itu setiap hari itu ada disediakan takjil itu di Masjid At-Taqwa ini. Jadi kalau misalnya bagi anak-anak kos ya, para mahasiswa, pemburu takjil, pemburu gratisan, itu silakan ke Masjid At-Taqwa. Ya, nggak apa-apa. Saya juga dulu pas jadi masih mahasiswa di Unimus juga, saya kadang saya buka puasanya di Masjid Unimus juga. Oke, sekian untuk kuliah kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Saya